Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Yasmin Muntiati sebagai presentator ketiga dari kelompok 8 yang mengangkat tema globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya globalisasi dan pengaruh globalisasi. Berbicara mengenai sejarah terbentuknya globalisasi, sebenarnya masih sulit sekali untuk menentukan sejak kapan globalisasi itu dimulai. Para ahli sejarawan berpendapat bahwa globalisasi sudah ada pada abad 20-an. Hal tersebut ditandai dengan adanya ekonomi internasional. Namun, dari hasil diskusi kelompok kami, telah ditentukan bahwa terdapat 4 fase dalam terbentuknya globalisasi. Dan adapun 4 fase tersebut adalah sebagai berikut. Untuk fase yang pertama yaitu semenjak manusia mengenal perdagangan antar negara yang terjadi atau yang dilakukan sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Nah, pada saat fase ini, Cina dan India melakukan perjalanan ke negeri-negeri lain untuk melakukan perdagangan. Dan adanya globalisasi pada fase ini ditandai dengan eksplorasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa, bangsa Spanyol, bangsa Portugis, dan bangsa Belanda. Nah, untuk fase yang kedua adalah runtuhnya komunisme dan berakhirnya Perang Dingin. Runtuhnya komunisme merupakan kebenaran bagi kapitalisme bahwa hanya kapitalisme satu-satunya jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia. Sedangkan Perang Dingin merupakan perang yang terjadi atau perang yang dilakukan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan pada fase kedua ini muncullah negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa, yaitu muncul negara-negara kelompok berkembang dan negara-negara kelompok maju. Nah, adanya dua negara kelompok tersebut di dunia sangat berdampak terhadap kesejahteraan atau pengembangan ekonomi dan politik yang ada di dunia. Dan fase yang ketiga adalah lahirnya atau terjadinya kapitalisme. Kapitalisme seperti yang sudah saya jelaskan di fase kedua merupakan jalan satu-satunya untuk mewujudkan kesejahteraan dunia. Dan kapitalisme juga melahirkan fase atau melahirkan sebuah pasar bebas. Pada fase kapitalisme ini muncul dan dominan semenjak zaman feodal beralih ke zaman modern. Dan seiring berjalannya waktu, fase kapitalisme ini terus berkembang dan berjalan seiring dengan berjalannya sejarah. Lalu terjadilah fase yang keempat, yaitu fase modern. Kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi merupakan tanda dari globalisasi di fase keempat, yaitu adalah fase modern. Mengapa demikian? Karena pada fase modern seperti ini, seperti sekarang ini sudah muncul berbagai jenis alat hubung seperti handphone atau gawai, laptop, komputer, dan sebagainya yang berdampak untuk atau yang bisa digunakan apabila kita ingin menghubungi seseorang yang beda negara atau beda belahan dunia sekalipun. Hal tersebut sudah lumrah terjadi pada saat globalisasi modern saat ini. Itulah pembahasan mengenai sejarah terbentuknya atau sejarah berkembangnya globalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena seolah-olah dunia ini seperti mengkerut dan seolah-olah setiap negara sudah tidak ada batas lagi. Batas-batas tersebut semakin pendek. Sementara berbagai tokoh mengamati bahwa globalisasi terjadi karena semakin berkembangnya teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi. Di zaman globalisasi ini sudah mendunia. Pesatnya globalisasi sudah hampir sampai ke belahan dunia. Dan gejala-gejala dari globalisasi ditandai dengan canggihnya atau pesatnya media elektronik
seperti komunikasi, informasi, dan transportasi. Pada era ini, setiap manusia yang ada di dunia ini selalu diwajibkan atau diharuskan untuk bersikap siap dengan apa atau dengan kemungkinan apapun yang akan terjadi akibat pesatnya informasi yang sudah mendunia ini. Dan proses tersebut berjalan atau meluas sangat cepat, sehingga bukan tidak mungkin membuat horizon di kehidupan ini semakin meluas dan dunia semakin mengerut. Adapun ciri-ciri globalisasi yaitu yang pertama, adanya hubungan antara berbagai daerah, wilayah sampai di dunia. Dan yang kedua, adanya keterkaitan atau kerjasama mengenai keuangan yang dilakukan oleh berbagai negara yang ada di dunia. Selanjutnya, terjadinya informasi dan komunikasi yang sudah mendunia, yang ada di negara A dan negara B sudah diketahui, dan sudah banyak sekali negara-negara lain yang juga mengetahui informasi yang terjadi di negara-negara lain. Nah, dari beberapa ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi bersifat multidimensi. Mengapa demikian? Karena globalisasi tidak hanya mencakup mengenai ekonomi saja, akan tetapi globalisasi juga mencakup mengenai politik, budaya, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Mungkin bagi masyarakat terdapat dampak positif dan negatif dengan adanya globalisasi sekarang ini. Anggap saja sebagian masyarakat memiliki dampak positif, sudah gampang sekali menghubungi kerabat yang ada di luar negeri sana yang jauh dengan kita, dan kebutuhan sandang, pangan, papan sudah sering sekali ditemukan dan tidak sulit untuk mencari kebutuhan tersebut. Itu salah satu dampak positifnya. Tetapi tanpa kita sadari, terkadang globalisasi juga banyak sekali dampak-dampak yang seharusnya tidak kita ambil. Dan semoga semua masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, semoga bisa menyaring mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk. Lalu dengan adanya globalisasi, hal ini menandakan bahwa setiap kejadian yang dialami oleh masyarakat tidak lepas dari kegiatan yang mengglobal atau mendunia. Jadi setiap informasi yang ada di negara kita sudah pasti tersebar ke belahan dunia. Oleh karena itu, menghindar bukanlah jawaban yang tepat untuk sebuah pertanyaan mengenai globalisasi. Karena kita sebagai masyarakat yang baik harus menyikapi dan harus bijak untuk menyaring mana dampak positif dan dampak negatifnya. Globalisasi memiliki peluang dan sekaligus tantangan. Apabila kita bisa melewati tantangan tersebut, maka kita akan bisa melakukan peluang-peluang untuk mengasah kemampuan kita. Namun, ketika kita malah terjerumus terhadap tantangan tersebut, maka globalisasi yang ada pada saat ini sudah sangat berdampak negatif terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus bersikap dan menyikapinya dengan bijak. Begitu pula dengan peran strategis mahasiswa. Di era globalisasi ini, mahasiswa dituntut untuk memilih apakah bisa melewati atau apakah bisa mahasiswa melakukan peluang yang ada dalam globalisasi, atau malah mahasiswa akan kalah dengan tantangan yang ada pada era globalisasi seperti ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan selaku presentator ketiga. Sedikit pesan dari saya, semoga teman-teman semua bisa menyaring mana dampak negatif dan mana dampak positif. Semoga teman-teman semua dapat melakukan peluang yang baik dengan adanya era globalisasi seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.